Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai saja. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai an-na'tu wal man'ut dan perbedaannya dengan mudhof dan mudhof ilaih. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang na'at man'ut dan mudhof ilaih. Baik itu dari segi definisi dan contoh serta tujuan daripada mempelajari na'at dan man'ut. Oke, kita langsung saja. Dari segi definisi, na'at dan man'ut itu adalah apa sih na'at itu? Na'at itu adalah sifat. Jadi sifat yang menempel pada seseorang atau hewan atau benda. Sedangkan man'ut itu adalah mausuf yang disifati. Seperti anjing galak. Mausufnya itu adalah anjing yang disifati dan sifat dari anjing itu adalah galak. Contohnya lagi adalah masjidun wasi'un. Masjid itu luas. Maka masjidun itu adalah man'utnya yang disifati dan wasi'unnya adalah sebagai na'atnya atau sifatnya. Sekarang setelah kita membahas contoh tentang na'at, definisi na'at itu adalah an-na'tu tabi'un lil man'ut. Na'at itu atau sifat itu mengikuti man'ut yang disifatinya. Dari segi apa? Fi rafihi, baik itu dari segi rafa'nya, wa nasbihi, baik itu dari segi nasabnya, wa khafdihi, baik itu dari segi khafadnya atau jernya, wa ta'rifihi, baik itu dari segi ma'rifatnya, dan wa tankirihi, baik itu dari segi nakirahnya. Jadi na'at itu adalah mengikuti man'utnya keseluruhannya. Apakah rafa, apakah itu nasab, apakah itu jar, apakah itu ma'rifat, apakah itu nakirah. Ya. Lanjut, contohnya adalah ra'aitu masjidan kabiron. Saya melihat masjid besar. Nah, lihat masjidannya itu adalah nasab mansub. Jadi kabironnya juga mansub. Masjidan itu adalah sebagai man'utnya dan kabiron itu ada sebagai na'at. Jadi kalau man'utnya itu nasab, maka na'atnya juga harus nasab. Mengapa nasab masjidan itu? Karena dia jadi maf'ul dari ra'ait, maka dia jadi mansub. Lanjut, man'utnya itu kita lihat adalah nakiroh muzakkar, maka kabirohnya juga harus mengikuti nakiroh dan muzakkar, harus mengikuti man'ut. Kita lanjut kepada nomor yang kedua. Contohnya adalah marortu bimar'atin jamilatin. Saya berjalan dengan perempuan cantik. Kalau tadi itu mansub, maka sekarang adalah majrur. Saya berjalan dengan perempuan cantik. Kita lihat mar'atin jamilatin. Dia itu majrur karena ada huruf B. B itu adalah salah satu huruf jar. Maka dia menjarkan isim yang pertamanya. Bimar'atin. Maka mar'atinnya itu dia harus majrur atau majrur dengan huruf ba. Mar'atin di sini kedudukannya adalah sebagai man'ut. Mana sifatnya? Sifatnya itu adalah jamilatin. Jadi mar'atin sebagai man'ut, jamilatin sebagai na'atnya. Atau mar'atin itu sebagai mausuf yang disifati, jamilatin sebagai sifat. Mar'atin, lihat mar'atin ini adalah nakiroh mu'annas, maka sifatnya juga harus nakiroh dan mu'annas. Oke, lanjut pada contoh yang berikutnya. Al-Qahiratu madinatun azimat. Al-Qahiratu itu adalah Mesir, kota Mesir. Mesir kota yang besar. Mesir kota yang besar. Madinatun azimatun ini adalah kalimat yang terdiri dari sifat mausuf atau na'at man'ut. Mana na'at man'utnya? Ini dalam posisi rafa. Mana man'utnya? Man'utnya adalah madinat atau yang disifati. Dan na'atnya adalah azimat yang mensifat. Jadi Mesir kota yang besar. Ini dalam posisi rafa. Jadi man'utnya rafa, maka na'atnya juga harus man'utnya nakiroh, maka na'atnya harus
nakirah. Man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga harus. Nah, sekarang uji pemahaman. Marosa tolibul jadidu kurrotal qadam. Marosa berlatih. At-tolibu siswa al-jadid baru kurrotal qadam sepak bola. Murid baru berlatih sepak bola. At-tolibu itu mufrad apa musanna? Ya, mufrad. Maka karena mufrad, at-tolibu al-jadidu juga sebagai naatnya harus mufrad juga. Mana man'utnya? Ya, man'utnya itu adalah at-tolibu dan naatnya adalah al-jadi. Sekarang ja'ar rajulanil fadilani. Datang seorang yang mulia, dua orang mulia yang mulia. Mana yang musanna? Ar-rajulani, al-fadilani. Ini adalah isim yang musanna. Jadi ja'ar rajulani apabila man'utnya itu musanna, maka naatnya juga harus musanna. Mana man'utnya? Man'utnya itu adalah ar-rajulani dan sifatnya adalah al-fadilan. Yang selanjutnya adalah laibatul labul judadu kurratas sallah. Laiba bermain, at-tullabul judadu murid baru. Murid-murid baru. Murid-murid baru bermain kurratas salah. Bola basket. At-tullabu mufrad musanna apa jama'? Ya, at-tullabu itu adalah jama'. Al-judadu mufrad apa musanna apa jama'? Al-judadu itu adalah jama'. Jadi kita lihat di sini apabila at-tullabu ini sebagai man'utnya adalah jama', maka al-judadu sebagai naatnya itu juga harus jama'. Oke, kita lanjut. An-na'tu naw'ani. Yang pertama na'at hakiki, yang kedua adalah na'at sababi. Apa sih na'at hakiki itu? Na'at hakiki itu adalah na'at yang sifatnya langsung, sedangkan na'at sababi itu naatnya itu tidak langsung. Mana contohnya? Ja'ar rajulu al-fadil. Ja'ar rajulu al-fadilu. Maka datang seorang lelaki yang mulia, al-fadil. Ini adalah na'at dari al-fadilu, adalah na'at dari ar-rajulu. Dia langsung, ya. Tapi kalau as-sababi, na'at sababi adalah ja'ar rajulu al-fadilu ahuhu. Datang seorang lelaki yang mulia, siapanya? Ahuhu, saudaranya. Ar-rajulu al-fadilu itu adalah isim fa'il. Isim fa'ilnya itu mudzakkar, ya. Ahuhu ini juga ahuhu itu sebagai fa'ilnya. Mana naatnya? Al-fadil. Cuma dia al-fadil ini mengikuti fa'ilnya. Ja'ar rajulu al-fadilu ahuhu. Hu-nya itu domainnya kepada ar-rajulu. Lihat al-fadil di sini. Al-fadil di sini ini adalah isim fa'il itu mengikuti, i'rabnya itu mengikuti kepada mausufnya. Ya, kalau dia ar-rajulunya ma'rifat, maka al-fadilnya juga ma'rifat. Ya. Kalau ar-rajulu al-fadilu, kalau ar-rajulunya ini rofa, maka isim fa'ilnya juga harus rofa. Tapi dari segi tazkir wa ta'nis, dari segi mudzakkar dan muannasnya, maka dia mengikuti fa'ilnya. Maka ini ya yang disebut dengan na'at sababi. Ja'ar rajulu al-fadilu ahuhu. Ahuhu. Huja itu domainnya kepada arah. Oke, seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk kepada faidah. Apa sih faidah mempelajari daripada na'at itu sendiri? Faidahnya adalah yang pertama, li tahsis. Li tahsis itu paling gampang itu ya, untuk mengkerucutkan aja. Untuk mengkerucutkan. Untuk lebih khusus. Jadi kalau belum jelas itu nanti ada keterangan isim lagi yang menjelaskan. Terus diterangkan lagi dengan isim yang menjelaskan. Jadi mengkerucut dia. Apa sih li tahsis itu? Maksudnya
Jadi maksudnya itu ada taklilul istirakil hasil fin nakirati, yaitu menyedikitkan yang mengenai siapa saja yang dihasilkan dalam nakirah. Siapa saja itu adalah isimnya, bukan siapa saja orangnya, isimnya. Contohnya mana? Ja'a rajulun. Kalau diperhatikan dari kalimat ja'a rajulun ini, maka tidak jelas telah datang seseorang. Siapa seseorang itu? Maka harus ada yang menjelaskan, harus lebih mengkerucut biar jelas. Maka ja'a rajulun alimun, datang seorang yang berilmu. Yang ilmu juga banyak ini. Setelah itu harus lebih spesifik lagi, maka ja'a rajulun alimun karimun. Ini adalah untuk menjelaskan. Kalau yang pertama ja'a rajulun kurang jelas, maka dijelaskan ditambah dengan alimun dengan na'at. Alimun sebagai na'at. Ja'a rajulun alimun karimun, maka sudah jelas di sini adalah orang yang berilmu yang mulia. Ini adalah litahsis, ini adalah untuk menerangkan yang nakiroh, ya, untuk menerangkan yang nakiroh. Maka kalau yang nakiroh harus dijelaskan spesifik. Sedangkan yang keduanya itu ada litaudih, untuk memperjelas. Kalau tadi untuk mengkerucutkan yang nakiroh, sekarang kalau litaudih untuk memperjelas yang ma'rifat. Nah, contohnya adalah ja'a zaidun al-mahir. Ja'a datang, zaidun itu fa'il al-mahir ini ma'rifat jelas namanya zaidun, al-mahir itu yang pintar. Untuk membedakan, untuk membandingkan. Baik, kita lanjut kepada pembahasan kali ini, yaitu mudhof ilaih. Mudhof itu adalah isim nusiba ila ismin ba'dah. Mudhof adalah setiap isim yang disandarkan kepada isim setelahnya. Fata'arrafa bisababi hadhil ismah, maka menjadi ma'rifat, atau untuk memberikan makna ma'rifat, atau khususan karena adanya penandaran. Bisababi hadhil nisbah, karena adanya penyandaran, maka dia akan menjadi ma'rifat. Yang mudhofun, mudhof itu adalah isim, sama dengan man'ut, itu juga isim. Mudhof yang disandarkan, dan mudhofun ilaih itu isim yang jadi sandaran. Jadi kalimat yang pertama itu disebut mudhof, kalimat yang kedua dalam kalimat itu disebut dengan mudhofun ilaih. Dua-duanya sama-sama isim, bukan satunya isim satunya fi'il, bukan. Jadi ingat-ingat, mudhofun itu adalah isim yang disandarkan, sedangkan mudhofun ilaih adalah isim yang jadi sandaran. Oke? Lanjut, contohnya adalah kalau kitabun itu berdiri sendiri, artinya kita. Dan Muhammadun adalah isim yang berdiri sendiri, Muhammadun. Kitabun Muhammadun, tidak menyatu dia artinya. Tapi kalau dijadikan mudhof ilaih adalah menjadi kitabun Muhammadin. Jadi kitabun itu sendiri, Muhammadun juga isim yang berdiri sendiri. Dijadikan dengan menjadi mudhof ilaih menjadi kitabu Muhammadin. Maka di sini jelas kitabu kedudukannya di sini sudah berubah menjadi mudhofun, dan Muhammadin adalah mudhofun ilaih. Dalam susunan kitabu Muhammadin ini, maka artinya sudah mengandung arti li, memiliki. Kitabu Muhammadin, buku milik Muhammad. Itu ciri khas dari mudhof ilaih. Kitabu Muhammadin, tab milik Muhammad. Itu susunan mudhof. Lanjut, contoh yang selanjutnya adalah khotamun, itu kalimat berdiri sendiri, dan hadidun itu adalah kalimat yang berdiri sendiri. Dijadikan menjadi mudhof ilaih adalah menjadi khotamu hadidin. Khotamu hadidin ini mengandung arti min di sini, mengandung arti min. Jadi khotamu min hadidin, cincin dari besi. Nah, ketika kita akan merubah isim khotamun dengan isim hadidin untuk dirubah menjadi mudhof ilaih, maka syaratnya itu adalah harus membuang
tanwin. Jadi tanwinnya dibuang, khotamun menjadi khotamu. Sedangkan hadidin, sedangkan hadidun itu menjadi hadidin. Maka kedudukannya yang tadinya khotamun hadidun tidak ada fungsi, sekarang sudah ada fungsi menjadi kedudukan. Khotamu menjadi mudhof dan hadidin menjadi mudhofun. Kenapa din? Ini karena mengandung arti min. Khotamu min hadidin. Oke. Setelah itu kita lihat dari segi tazkir wa ta'nisnya, mudhof dan mudhof ilaih itu tidak ada masalah perbedaan jenis antara mudhof dan mudhof ilaihnya, yaitu dalam hal mudzakkar dan muannas. Jadi kalau mudhofnya itu mudzakkar, mudhof ilaihnya muannas, itu nggak ada masalah, tidak ada masalah. Beda dengan ma'ud, dia harus mudzakkar, man'utnya mudzakkar, muannasnya harus lanjut. Contohnya mana? Aghlaqtu babal hujrat. Saya menutup pintu. Saya menutup pintu kamar. Aghlaqtu babal hujrati. Babal hujrati, babunnya itu adalah mudzakkar, al-hujratanya itu muannas. Babnya itu mudhofun, itu dia muannas. Al-hujrahnya itu mudhofun ilaih mudzakkar. Itu tidak ada masalah antara mudhof dan mudhof ilaih dari segi mudzakkar dan muannas. Lanjut. Al-abu kuratal qadami. Kuratal qadami, kuratanya itu mudhof muannas, al-qadami ini mudhofun ilaih mudzakkar. Nggak ada masalah dari segi mudzakkar muannas kalau di mudhof ilaih. Tapi kalau dalam na'at man'ut, maka muannasnya harus muannas, mudzakarnya dengan man'utnya harus. La'ibna fi fina'il madrasati. Kami bermain di teras sekolah. Fina'il madrasati itu adalah mudhof dan mudhofun ilaih. Fina'il madrasah, fi-nya tidak masuk ya. Fi itu huruf jar, fina'i itu adalah majrur dengan huruf jar ya. Al madrasah itu mudhofun ilaih. Jadi dia mengikuti mudhofnya. Kalau mudhofnya jar, maka mudhof ilaihnya harus fi-nya itu huruf jar dan fina'inya adalah mudhof dan mudhofnya mudhof ilaih al madrasahnya adalah sebagai mudhof ilaih. Kita lanjut. Raqibtu qitaras sabah. Saya mengendarai atau saya naik kereta pagi. Jadi qitaras sabah, qitarunnya itu sebagai mudhof dan as-sabahnya sebagai mudhof. Yang perlu diketahui adalah ini mudhof ilaih itu adalah satu kata dua arti. Dua kata satu arti. Kuratal qadam sepat, terus fina'ul madrasah. Fina'ul madrasah dua kata satu arti. Lantai, teras, sekolah. Qitaras sabah, kereta. Dalam bahasa Indonesia juga ada mudhof ilaih bentuknya, yaitu contoh sapu tangan, kaca mata. Itu bentuk-bentuk mudhof ilaih. Yang harus diingat itu adalah mudhof ilaih itu selalu majrur, sedangkan mudhofnya adalah tergantung huruf kedudukannya itu dia dalam satu kalimat. Oke, lanjut. Sekarang perbedaannya antara na'at dan man'ut dan mudhof ilaih. Apa sih perbedaannya? Yang pertama contohnya adalah usolli fi masjidin wasi'in. Saya sholat di masjid yang luas. Jadi na'at itu jelas, itu menjelaskan, mensifati man'utnya masjid luas. Terus harokatnya masjidin wasi'in, maka dia harus mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya majrur, maka dia na'atnya harus majrur. Kalau man'utnya itu adalah nakirah, maka na'atnya harus. Sekarang kalau mudhof, Abdullahi, Abdul berdiri sendiri, Allah berdiri sendiri. Karena dia dijadikan mudhof ilaih, maka dia harus mengandung huruf li. Abdullahi, hamba milik ya. Cirinya adalah dia mengandung huruf li. Yang keduanya, isim yang keduanya itu dia harus majrur. Itu adalah, atau mudhof ilaihnya itu harus majrur. Contoh yang kedua, mamaratu bimar'atin jamilatin.
saya berjalan dengan perempuan cantik. Lihat di sini man'utnya itu adalah mu'annas, maka jamilatin naatnya harus mu'annas. Dalam naat dan man'ut, mudzakkar mu'annas itu harus sama. Lanjut kepada mudhof, khotamu hadidin. Lihat khotamu di sini, khotamu di sini awalnya khotamun dan hadidun. Dirubah menjadi kalimat mudhof, maka menjadi khotamu, dia marfu, dan mudhof ilaihnya dia menjadi majrur. Kenapa majrur? Karena mengandung huruf min, maka dia harus majrur. Khotamu min hadid. Lanjutnya, laibatul labul judatu qurratas salah. Contoh yang kedua ini adalah atulabu, dia jama, maka naatnya juga harus jama. Kalau dalam mudhof ilaih, dia tidak mengikuti tadzkir dan taknisnya. Dia tidak sama, tidak menjadi masalah. Makrul laili. Contoh yang ketiga adalah makrul laili, tipu daya malam. Makrun itu tipu daya dan alail itu malam. Maka dia di sini mengandung huruf fi. Makrul laili, makrun fil laili, tipu daya di waktu malam. Nah, jadi untuk memperjelas bahwasanya itu adalah perbedaan antara na'at dan man'ut. Jadi na'at itu harus sama dengan man'utnya atau yang disifati dalam hal mudzakkar dan mu'annas, serta dalam mufrad, musanna, dan sedangkan dalam mudhof dan mudhof ilaih itu tidak masalah dengan perbedaan jenis antara mudhof dan itu adalah hal mudzakkar dan mu'annas. Sekiranya itu perbedaan antara mudhof dan mudhof ilaih dan na'at. Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami dari hal tarkibnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Akhirnya mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.